Yo, minasan, ketemu lagi dengan gua di channel Wibu Sumatera. Dan kali ini gua ingin membuat yang namanya kolaborasi mini podcast anime dengan salah satu channel teman gua yaitu Raditya Reanda. Nah, mari saja kita mulai masuki pembahasan podcast pada kali ini. Oke, ya halo semuanya. Jadi perkenalkan nama gua Raditya dari channel YouTube Raditya Reandra. Nah, di video kali ini gua bersama Wibu Sumatera ingin membuat sebuah kolaborasi mengenai konten anime Summer 2021 nanti ya. Nah, sekarang kita akan buat podcast kan. Nah, pembahasan kali ini kemungkinan bertemakan apa namanya anime Summer 2021 ini. Ya, Nah, kalau menurut lo anime apa yang patut dinantikan atau paling tunggu untuk musim summer 2021 ini, bro? kalau gua ya sebenarnya gua cukup banyak anime yang gua rekomendasikan ya. Yang pertama mungkin animenya itu adalah Tensura season kedua yang dimana merupakan sequel season pertama dari Tensura. Terus ada anime Tante wa Moshindeiru itu gua rekomendasikan untuk anime romance misteri ya. Kalau untuk anime yang ketiga gua bakal rekomendasikan animenya Boku Tachi no Remake yang dimana anime itu sendiri masih memiliki anime romance bercampur drama dan komedi ya. Nah, lalu untuk anime yang keempat mungkin gua bakal rekomendasikan anime Seirei Gensuki yaitu anime isekai ya. Itu gua rekomendasikan 4 dari gua ya, yang paling gua rekomendasikan. Oh, jadi lo rekomendasikan yang pertama kali mungkin Tensura season 2 part 2 ya? Ya, Tensura Season 2 Part 2 itu paling gua rekomendasikan. Terus anime yang kedua itu Ini ya. apa itu namanya? Kalau nggak salah di anime summer kan ada Boku Tachi no Remake kan? Ya, ada Boku Tachi no Remake. Kalau menurut lo gimana itu tentang anime Boku Tachi no Remake ini? Itu benar-benar bagus menurut gua ya. Soalnya gua bukan pembaca light novel yang melainkan gua baca versi komiknya. Yang dimana kalau misalnya gua lihat dari alur ceritanya ini benar-benar bagus ya. Yang dimana dari cerita komedinya itu dapat, dari cerita dramanya juga dapat. Tapi gua rada herannya di sini, di My Anomalist itu sendiri, Boku Tachi no Remake ini sendiri hanya memiliki satu genre, yaitu genrenya komedi. Tidak ada tambahan embel-embelan seperti romance maupun drama. Padahal unsur ceritanya itu ada drama, ada romansnya. Di situ gua agak bingung kenapa cuma ada komedi gitu. Nah, ya sih. Lu nggak nanti apa itu namanya Kanojo Kanojo? Oh ya, Kanojo itu pasti bakal gue tungguin sih. Apalagi katanya Kanojo bakal tayang 30 menit kan? Itu pasti bakal puas kita nontonnya 30 menit kan? Nah, ya. Tentang buku no Kanojo ini menurut lo gimana ini jalan ceritanya? Ini jalan ceritanya benar-benar bagus sih. Apalagi kok bisa gitu ada satu cowok punya 4 cewek. Padahal abis itu ceweknya ini malah terima keberadaan satu sama lain gitu. Malah berebut si Noyakun ini. Padahal MC-nya itu nggak ada istimewanya gitu. Malah kayak gimana ya? Kok emang komedi di sini di anime ini daripada romance ke komedi apa anime Kanojo ini gua rasa lebih condongnya ke komedi ya. Oh, apa itu namanya? Apakah mungkin ada yang namanya waifu war nanti dalam Kanojo ini? Oh pasti bakal ada tuh. Itu soalnya kan ada 4 heroin ya, yang dimana gue cukup lupa nama heroinnya. Yang penting pasti bakal ada waifu war tuh di sini. Nah, dan tentu lagi. Ya. Menurut lo kalau dalam segi skala 1 sampai 10, rating dari anime Kanojo ini berapa? Mungkin ratingnya itu cukup bagus dari gue, yang dimana gue bakal kasih nilai sekitar 8,7 ya. Soalnya emang bagus cerita dari mangganya itu. Dan apa itu lagi namanya? Musim sumber ini apa tadi yang mau keluar ayat Tensura 2 part kedua. Iya, Kalau menurut gue sampai di mana itu jadi ceritanya? Itu mungkin bakal ketemu dengan apa ya, nanti pastinya bakal banyak karakter baru bakal muncul ya, contohnya seperti anak-anak buah Rimuru yang baru bakal muncul. Terus uh, terus mungkin bakal muncul sorry gue cukup lupa dengan alur cerita dari Tensura season kedua part kedua sih. Jadi kemungkinan besar yang tahu guanya tahu pak di Tensura season kedua part kedua ini bakal muncul karakter-karakter baru, yang dimana karakter baru ini semacam Ultima atau siapa ya gue lupa. Gue rasa beberapa karakter baru akan muncul di sini. Tentang anime sumber ini menurut lo yang dia dari puncak ini anime apa ini ratingnya?
Apa, Bro? Menurut lu kalau di dalam musim sumber nanti, Ya. anime apa yang atas memegang namanya rekor pertama anime terbaik sumber 2021? Oh, kalau misalnya anime yang pertama ya, mungkin bakal bersaing ya. Ada dua anime yang menurut gua bakal bersaing. Yang pertama itu adalah animenya Tensura season kedua part kedua sama animenya Tante wa Moushinderu ya. Gua rasa itu bakal dua anime ini bakal bersaing ketat ya. Nah, kenapa itu? Kenapa bisa bersaing kita? Soalnya gua lihat dari My Animal saja ya, dua anime si anime Tensura season kedua ini memegang yang namanya rekor pertama dalam segi member ya. Sedangkan Tate Wongo sendiri ini cukup banyak pemenangnya. Apa sih? Bakal hype lah dengan ceritanya Tante Wongo sendiri ini. Gak bakal kalah jauh serunya dengan cerita Tensura season kedua part kedua ini nanti ya. Makanya gue kira bakal dua anime ini bakal bersaing ketat nanti ya. Bakal bersaing ketat. Iya. Kalau dari di sana gua ngambil ini 5 anime pemuncak di sumber 2021, lo apa aja yang lu mau masukin nih? Yang mau gue tonton ya? Ya, 5 ya. Yang pasti anime pertama itu Tensura Season 2 part kedua. Terus anime Seirei Gensuki. Nah, terus anime Kanojo mo Kanojo, Tante wo Moushinderu sama Bokutachi no Remake. Ada satu lagi anime yaitu adalah animenya Isekai juga tapi gue lupa judulnya apa. Tapi yang anime Isekai ini bertemakan kerajaan gitu. Gue juga lupa animenya apa tuh. Kerajaan. Ya, oh iya. Ada yang bertemakan kerajaan, gue lupa anime apa tuh. Oh, Genjitsugi Yusa. Ya itu anime itu gue rekomendasikan juga tuh. Soalnya gue bakal suka dengan anime tema kerajaan. Iya cukup bagus emang. Nah, kenapa itu kan dia kalau nggak salah jadi raja langsung itu dari isekai itu. Iya memang dia bakal reinkarnasi jadi isekai, jadi raja. Gue bakal suka nanti dengan alur cerita gimana dia cara mempertahankan kerajaannya, terus cara mengatur pola kerajaannya segala macamnya gitu. Gue suka dengan anime itu nantinya. Apalagi ada seiyu yang cukup bagus, siapa namanya tuh ya? Pokoknya ada yang cukup seiyu dari Megumi dari Konosuba itu gabung dengan anime kerajaan itu, gue lupa meh. Oh iya, gua juga ada kabar itu. Seiyunya gabung situ, Seiyu Megumi Konosuba bakal gabung di anime itu. Makanya gue cukup suka dengan perawakan anime ya. Nah, dan satu lagi. Iya. Nah, gini. Ya apa? Nah ini mungkin agak melenceng dari topik ya. Oke, nah apa kok? Nah gini. Kalau menurut lu apa itu namanya? Nah gini. Apa pesan pesan lu terhadap apa namanya itu cara memajukan channel YouTube peranime dan apa kesan dan pesan lu? Oh, cara tips dan trik dari gua ya mengenai channel YouTube ya. Ya. Kalau misalnya dari gua sendiri ya, gua sendiri sebenarnya cukup kaget ya karena channel gua sampai punya 1000 subscribers ini. Gua pun sebenarnya yang penting kalian itu harus rajin mengupload YouTube video di YouTube channel kalian, itu yang pertama. Itu terus yang kedua, kalian harus memberikan tag pada video kalian, itu paling penting karena nanti bakal itu algoritma YouTube itu terus berubah setiap waktu. Yang ketiga itu kalian harus memberikan sebuah thumbnail yang benar-benar menarik yang bikin orang itu datang ke video kalian atau mengklik video kalian. Terus yang keempat itu perawakan atau pembawaan dalam video kalian itu gua harus dengan bagus atau santai lah intinya. Gua pun sendiri masih cukup berusaha membuat video gue ini sendiri cukup pembawaan gue itu tenang. Kadang kan gue dalam video gue ini cukup buru-buru dalam bicaranya ya. Jadi pokoknya kalian itu cara nada bicara kalian itu harus santai, harus bagus lah pokoknya jelas didengar oleh para viewers gitu. Itu aja sih dari gue ya. Gue boleh gak kasih saran untuk channel lu? Oh ya boleh bro, enggak apa-apa. Lu gak ada kepikiran buat apa itu namanya kayak ngisi teks deskripsi dari video yang lu upload? Oh iya itu sebenarnya gue cukup malas sebenarnya ngisi deskripsi ya karena para viewers gue ini durasi penonton gue ini cukup singkat dan ini mana durasi penonton gue ini hanya sekitar 50 sampai 1,5 menitan. Dan gue pun ada ragu kalau misalnya para viewers gue ini bakal menonton maksudnya bakal membaca deskripsi gue.
Tapi intinya di sini, gua cukup bingung ingin mengisi apa di deskripsi gua itu. Jadi makanya gua nggak pernah ngisi deskripsi gua. Tapi sesuai saran lu, kemungkinan besar di lain kesempatan gua bakal ngisi deskripsi gua. Gua bakal usahakan hal itu. Dan itu aja sih, bro. Nah, ya seharusnya emang sih bro. Iya, soalnya deskripsi itu emang sebenarnya penting, tapi gue sebenarnya cukup bingung mau isi apa. Tapi karena isi video gue itu udah poin pembahasan gitu, kan. Jadi deskripsi itu gue rasa rada percuma gue tulis sebenarnya ya, dari perspektif gue ya. Ya, ya sama-sama kita sama-sama pemula ya, mau gimana ya gitu. Iya, apalagi kita masih belum monet gitu ya. Nah, ya. Ini udah berapa lah jam tayang? Udah mau nyampai masih di bawah 1.000 cuy, entah kenapa. Kalau gua bentar lagi mau 1.000 ini. Oh iya, gue sebenarnya masih di bawah, apa udah gue hampir 800 setengah gitu. Iya ya. Dah jadi Lu gak ada coba-coba apa kayak buat apa itu namanya? buat apa? Pas like novel. Oh, gua serius itu gua nggak berani ngupload karena takutnya gua kena strike atau kena copyright gitu. Dan gua takutnya kena tuntut sama pihak Jepang gitu karena memberikan sebuah bocoran atau gitu. Oh kayak gitu. Iya, gua takut. Ya kan kita hanya bacain like novel. Iya, sebenarnya itu apa? Gua rada takut karena kita kayak nge-spoilerin gitu. Ya sih memang kayak di spoiler kan mereka juga baca like novel. Iya, memang sih, tapi tetap aja gua takut gitu loh. Oh ya. Gua main aman aja sebenarnya dari channel YouTube gua ini. Ya. Kembali lagi ke topik. Oke. Nah, gini. Iya. Menurut lu kan anime sumber ini yang aku tonton itu kan Tensura season kedua part kedua kan? Iya, Tensura season kedua part kedua. Nah, menurut lu ada nggak kesempatan buat Tensura ini buat lanjut ke season ketiga? Itu kemungkinan besar pasti bakal ada ya. Karena Studio 8-bit ini adalah studio yang dimana dia cukup sering melanjutkan sebuah anime ya. Contohnya seperti ada anime season kedua itu dilanjutkan ya. Anime yang udah lama nggak dapat season kedua, maksudnya anime yang udah lama yang nggak dapat season lanjutan tapi malah dibuatlah season lanjutan sama Studio 8-bit ya. Studio 8-bit ini cukup nggak pelit untuk ngelanjutin sebuah anime. Jadi sama kayak apa itu ya, Silver Ring. Iya, karena dia memang Silverling ini sekarang udah tobat nih. Sekarang Silverling ini udah mendengarkan para fansnya. Dia udah mulai melanjutkan anime-animenya. Contohnya kayak Mau Gakuin sama Hamefura tuh. Gua harap anime lama-lama dia bakal dilanjutin sih. Gara-gara si Arnos Tenar. Iya, karena si Arnos Tenar mungkin karena pemasukannya juga hijau ya, atau masih untung, mungkin bakal dilanjutin tuh sampai season 3 gua rasa. Semoga aja ya masa Neko Norwegia dibuat season kedua. Iya, itu gua harap itu betul-betul dibuat season keduanya itu. Apalagi anime apa ya yang ada ecchinya tuh, gue lupa, 2015 rilisnya. Apa lah, Nisekoi? Bukan, itu bukan dari Silverling itu. Oh iya. Ada pokok Silverling. Dari Silverling apa gitu. Pokoknya gue lupa ya, ada 2015 tentang sihir juga dia. Oh iya. Ada si Iki apa itu apa lagi, ada romance juga. Oh iya. Rokuaka kan? Bukan, itu Rokuaka itu dari Leiden Films. Oh iya, dari Film. Iya. Pokoknya itulah pokoknya gue harap studio-studio yang nggak mau yang mau melanjutkan anime bagus-bagus tuh bakal dilanjutin gue rasa. Ya semoga aja dilanjutin. Iya. Jadi segini saja mungkin pembahasan kita ya, bro. Nah, segini aja dulu. Kita masih pemula. Iya, gua pun masih rada kacau di sini ya. Jadi maaf saja para viewers kami ya kalau misalnya kami berdua ini ada kesalahan-kesalahan dalam pembicaraan video ini dan masih rada berantakan ya dalam pembicaraannya. Karena kami juga masih rada gagap atau gugup dalam pembicaraan kali ini ya. Jadi maaf kalau misalnya salah kata ya. Ya. Mohon maaf ya kepada kalian para penonton. Nah, kalau kami masih memiliki beberapa kesalahan dalam penyampaian. Ya, maklum kami juga baru memasuki dunia dari YouTube animean. Nah, gua tutup aja lagi nih. Ya, tutup aja, bro. Nah, sampai disinilah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan kolaborasi pertama gua dengan channel YouTube Raditya Aryanda. Yang dimana kali ini kami akan membahas mengenai anime sumber 2021 ini. Terima kasih telah menonton dan harap selalu mendukung channel ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe atau mengikuti channel dari Raditya Aryanda.
Terima kasih. Bye bye.